Halo viewers, jumpa lagi dengan saya Edson untuk membuat fun reading berupa PA card reading lagi. Kali ini saya akan mengambil sesi tajuk atau tema ya. Apa pesan alam bawah sadar untuk masalahku ya? Apapun permasalahan kalian ya, pesan dari alam bawah sadar kalian itu kepada diri kalian itu apa ya? Dan perlu saya ingatkan kepada kalian kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate ya bagi kalian semua yang nonton video saya ini. Oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan kalian di dalam menanggapi serta menelaah segala macam bentuk readingan saya ini, dan jangan kalian bawa baperan terlebih dahulu ya guys. Karena energi yang kebaca bisa jadi vice versa, kebolak-balik, move and flow, sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kalian, atau yang saya bacakan ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. So, anggap saja sebagai entertain atau hiburan, di mana readingan yang baik-baik kita aminkan, jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang tidak baik, negatif, kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke, namanya PA card ya, energinya bisa saling bertumpah ruah, saling ketuang di antara kartu-kartu kelompok yang lainnya. Jadi boleh memilih lebih dari satu kartu yang kalian inginkan. Tinggal kalian sesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian, atau kalian cocokkan dengan zodiak yang akan saya sebutkan. Apalagi kita sedang membahas masalah ya. Bisa jadi dari ketiga ya kelompok tersebut itu menjadi masalah kalian juga kayak gitu ya. Oke, dan readingan saya ini bersifat timeless dan juga genderless. Timeless itu tidak ada batasan waktunya, kapanpun kalian menemukan video saya ini dan menontonnya juga bisa ya guys. Minggu depan, bulan depan, ataupun tahun depan juga boleh ya. Sedangkan genderless ya, itu unisex, tidak melihat gender, boleh pria, boleh wanita, dan juga boleh anak-anak, siapapun diri kalian ya, oke? Bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini ya, saya memohon support dan dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat untuk menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna bagi diri kalian. Ya, dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, silakan nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas. Ya, kalian baca baik-baik dulu ya aturannya terlebih dahulu ya, supaya jangan sampai terjadi kesalahpahaman. Oke. Dan bagi yang ingin melakukan ya amal donasi ya, walaupun dengan seikhlasnya ataupun seadanya ya, untuk mendukung perkembangan channel saya ini, atau untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan di masa pandemi ini, atau sekedar pertukaran energi kayak nyawer gitu kan, menciptakan karma baik gitu kan, silahkan ya, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas, atau klik super thanks ya yang ada di bawah video saya ini. Barangkali saja melalui setitik amal donasi kalian yang seikhlasnya dan seadanya tersebut bisa membuat hidup kalian menjadi lebih beruntung, rezeki kalian semakin berlimpah ruah, pintu jodoh kalian semakin terbuka lebar, kalian dijauhkan dari orang-orang toksik, serta doa dan harapan kalian lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan, dan karma di kehidupan masa lalu kalian lebih cepat terhapuskan. Oke, di sini udah ada 3 kartu dari kiri ke kanan. 1 7 cakra, 2 opal, yang ketiga floret ya. Silakan kalian pilih dengan menggunakan intuisi kalian sendiri, atau boleh pilih semuanya ya guys ya. Karena masalah itu bisa jadi lebih dari satu guys, kayak gitu ya. Oke. Kalau bingung, pauskan dulu videonya. Bingung lagi ya. Ya udah, pilih aja ketiganya ya. Barangkali ketiganya ini juga adalah masalah kalian ya. Saya langsung masuk ke kartu kelompok yang pertama sebelah kiri terlebih dahulu. Oke, viewers, kita masuk ke kartu kelompok yang pertama dengan simbol batu 7 cakra ya. Oke, kita melihat di sini ada kartu Yemoja ya, the goddess of all that flows ya. Dewi dari segala yang mengalir ya. Oke, I am an ocean of creative energy. I give birth to what exists within me ya. Oke, diingatkan kepada diri kalian dari pesan bawah sadar kalian ya guys ya. Oke,
Sebenarnya kalian itu orang yang cerdas, ya. Kalian terlahir, ya, dengan membawa banyak sekali talenta, ya. Banyak sekali kelebihan yang diberikan oleh ilahi kepada diri kalian, guys. Ibaratnya kartu ini disuruh, ya, kalian itu kan jangan menyia-nyiakan ya kreativitas ya, atau jangan menahan kreativitas yang diberikan oleh alam semesta, diberikan oleh takdir ilahi kepada diri kalian ya, guys. Oke? Kalian mesti bisa ya melahirkan atau mengembangkan apapun yang terlintas di dalam pikiran kalian, alias kalian disuruh jangan cuma berpikir aja, tapi dieksekusikanlah ya, dieksekusi ya. Oke? Jangan hanya berdiam diri aja ya, membiarkan kreativitas kalian. Kadang-kadang terpikirkan pengennya melakukan hal kayak gini kan, kadang-kadang terpikirkan pengen berucap kayak gini kan, pengen melakukan hal kayak gitu kan, tapi itu hanya sebatas di dalam pikiran doang kan, tapi tidak dieksekusikan, tidak dijadikan aksi ataupun tindakan ya, hanya dijadikan sebagai bayang-bayang gitu aja kan, guys kan. Jangan kayak gitu kan, itu namanya kita menyia-nyiakan ya energi kreativitas yang telah diberikan oleh ilahi kepada diri kita ya. Kalian ini pintar banget loh, saya lihat ya di sini ya, banyak terpikirkan ide-ide kreatif, tapi somehow ya kalian itu tidak berani mengeksekusikannya karena mungkin ya kayak gimana ya, rasa takut kayak atau rasa tidak pede kayak gitu kan, guys kan. Oke. Kita lihat kartu berikutnya. Saran pesan dari alam bawah sadar untuk yang memilih kartu kelompok yang pertama. Oke, ini ada kartu yang nongol keluar ya. Strangely lonely ya, holding on a way too tight ya. Nah, di sini udah terlihat sangat jelas banget ya. Oke, mungkin beberapa orang dari diri kalian selalu menerapkan pola pikiran yang kuno ya, guys ya. Pola pikiran lama atau selalu berada di dalam zona nyaman kesendirian kalian ya, guys ya. Oke, alias ya kalian sudah terbiasa melakukan hal kayak gini, maka hal kayak gini aja yang kalian lakukan tanpa mau berinovasi gitu kan, guys kan. Ya itu nggak bisa juga, itu salah, guys. Nggak boleh kita kayak gitu ya, karena alam semesta aja ya juga penuh dengan perubahan ya. Bayangin ya, dulunya ya planet Pluto itu masih ada, tapi sekarang ya tiba-tiba berubah alam semesta itu ya, planet Pluto itu tiba-tiba hilang entah kemanapun ya planet Pluto tersebut kan, guys kan. Oke, karena alam semesta ini kan mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan waktu ya. Dan tahun demi tahun ya, kita bisa masuk ke dalam tahun milenial kan. Zaman semakin modern, ya pikiran kita juga mesti semakin modern. Jangan selalu memegang teguh ya, atau kekeh memegang pola ajaran lama gitu aja kan. Sesekali ya, kalian mesti berkembang mengikuti zaman kayak gitu ya. Kalau tidak, kapan kita bisa sukses ya. Oke, selanjutnya saya lupa mengatakan ya, siapkan satu pertanyaan kalian. Nanti di akhir readingan saya akan menjawab satu pertanyaan kalian melalui pendulum ya, guys ya. Through prayer and meditation, I create a ripple effect of peace in the world ya. Oke, mungkin beberapa orang ya selalu dihantui oleh perasaan takut ya, guys ya. Dihantui oleh perasaan takut. Ya, perasaan ragu-ragu, curiga, khawatir gitu kan, guys kan. Kayaknya nggak ada gunanya kayak gitu ya. Oke, kalian udah disuruh ya, lebih baik kalian berkontemplasi kayak ya. Mungkin kalian sering dilanda rasa ketakutan ya, hari esok kayak gimana, masa depan saya kayak gimana gitu kan, guys kan. Kalian disuruh ya, tenangkan batin kalian dengan cara bermeditasi lah ya. Bermeditasi, atau bagi orang yang tidak percaya meditasi kan, guys kan, kalian disuruh ya perbanyak ibadah lah ya. Karena melalui ibadah ataupun meditasi ya, kita bisa ya menciptakan efek koneksi yang lebih peka ya dengan alam semesta ya, dan bisa menciptakan efek
kedamaian di dalam batin kita, guys. Di saat kita tenang dan di saat kita ini telah merasa damai di dalam batin kita, ya. Ya, apapun bisa kita lakukan, ide-ide kreatif apapun ya, bisa terpikirkan oleh diri kita kayak gitu ya. Oke. Kita melihat ya, untuk kartu ke empatnya, ini ada kartu apa ya? Semuanya ini saran pesan loh ya, untuk diri kalian ya guys ya. Ini belum ada yang nongol keluar, sorry ya, energinya kok agak berat ya. Ya, mungkin itu karena dari tekanan beban pikiran kalian ya. Balance ya, keseimbangan ini hampir sama dengan meditasi juga ya guys ya. Kalian disuruh untuk menciptakan ya keseimbangan di dalam hati dan pikiran kalian supaya tenang ya. Tenangkan diri kalian ya. Di dalam melakukan apapun ya, diri kita itu mesti tenang. Kalau kita tidak tenang ya, apapun yang kita lakukan selalu akan berakhir dengan cara jong ya, atau kayak gimana ya, sia-sia lah ujung-ujungnya. Dan dikatakan ya, sebenarnya kehidupan kalian itu baik-baik aja, bisa seimbang dan bisa menjadi stabil. Semuanya itu tergantung dari pikiran kalian. Inti-inti dari semua kartu yang tertebar di sini ya, itu semuanya bersumber dari pikiran dan rasa ketakutan kalian kayak gitu ya guys ya. Jadi kalian disuruh ya, hati dan pikiran kita itu mesti seimbang, barusan kita bisa menciptakan sesuatu yang berguna di dalam kehidupan kita atau menghasilkan karya apapun ya guys ya. Oke. Dengan hati yang tenang juga kan kita bisa mengatasi masalah seperti apapun juga kayak gitu ya. Kita lihat kartu terakhir di sini ya. Di sini ada kartu directing my focus on towards I thriving creates more of what I want. Wah, ini nyambung dengan kartu yang pertama ya guys ya. Loncat keluar, berarti spirit guide-nya ini kan hari ini spirit guide-nya ini kompak banget ya guys ya. Oke. Kalian disuruh fokus lah ya, oke. Pikiran kalian itu jangan bercabang-cabang guys. Oke. Apapun yang kalian inginkan ya, fokus ke dalam hal tersebut ya. Apapun hal yang kalian inginkan ya, fokuslah ke dalam hal tersebut. Jangan bercabang-cabang, hari ini pengennya kayak gitu, besok kalian pengennya kayak begini kan guys kan. Oke, sehingga pada akhirnya ya, apa yang kalian inginkan ya, kalian sendiri jadi nggak tahu kayak gitu ya. Saat ada satu keinginan yang ada di dalam pikiran kita ya, maka terhadap satu keinginan itu yang terlebih dahulu yang mesti kita fokuskan kayak gitu ya. Jangan sampai kita berubah-berubah kayak orang yang tidak ada prinsipnya sama sekali ya guys ya. Kita melihat ya zodiaknya yang terkoneksi untuk pilihan kartu kelompok yang pertama ya. Apakah ada zodiak kalian atau tidak? Ya, jangan berpatokkan terhadap zodiak ya guys ya. Karena setiap manusia itu punya lebih dari satu zodiak, tergantung sun kalian, moon kalian, rising kalian, Venus kalian itu ada di mana ya guys ya. Oke. Di sini ada kartu Sagittarius. Oke. Ada kartu Saturn. Ini adalah zodiak Capricorn. Ini adalah Pisces. Oke, ada Taurus. Ada Aries. OMG ya. Semua zodiak saya ada di dalam. Oke. Siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan dengan tema yang kita bahas ini ya guys ya. Jangan sampai melenceng ya, supaya apapun yang kita pertanyakan ini nyambung guys, kayak gitu ya. Kalau pendulum bergeraknya maju mundur berarti jawabannya iya. Pendulum bergeraknya kiri kanan jawabannya tidak. Pendulum bergeraknya memutar searah jarum jam berarti jawabannya mungkin. Berlawanan arah jarum jam berarti pendulum tidak bisa menjawab. Tugas kalian untuk cari tahu sendiri ya guys ya.
Oke, kalian lihat sendiri ya guys ya. Ini pendulum bergeraknya udah maju mundur ya, dengan frekuensi yang sangat kuat, iya ya. Berarti jawabannya iya ya. Oke, thank you pendulum. Oke, kalau untuk diri kalian merasa ya video saya ini bisa berguna bagi diri kalian, saya memohon ya apresiasi atau penghargaan ya. Oke, tanda terima kasih kalian dengan cara klik thanks yang ada di bawah video saya ini, supaya saya tidak merasa sia-sia membuat video ini untuk diri kalian guys, kayak gitu ya. Supaya kalian ini kan juga memiliki kayak gimana ya, ucapan rasa syukur dan berterima kasih ya, atau kontribusi gitu kan guys kan, alias bisa mencerminkan kalau kalian itu bisa menghargai orang kayak gitu ya guys ya. Oke, kita masuk ke kartu kelompok yang kedua dengan batu opal ya. Wow, birunya ini mengkilap ya guys ya. Saya taruh dulu. Di sini saya melihat ada kartu segmen The Red Lady ya. Oke. Sebentar ya. I am pure strength. Saya adalah kekuatan alami ya. Oke, I honor my anger by giving voice to it ya. Dengan cara menyuarakan ya. Oke ya, setiap emosi di dalam perasaan kita ya mesti kita salurkan kayak gitu ya. Dan dari orang yang memilih kartu kelompok yang yang kedua ya, sebenarnya dikatakan mungkin selama ini ya kalian udah terlalu banyak diam ya guys ya, membiarkan orang menginjakkan kaki di atas kepala kalian kayak gitu ya, tanpa berani kalian kayak memberontak gitu ya, diam-diam aja hanya karena kalian itu tidak mau ribut sama orang, saya lihat ya. Mungkin karena kalian itu cinta damai ya. Tapi di kartu ini sudah dikatakan guys, kadang-kadang kemarahan kita itu mesti kita luapkan dengan cara yang benar tentunya ya, bukan dengan cara maki-maki dengan kata-kata yang tidak beretika kayak ya, bukan dengan cara kayak gitu ya guys ya. Bentar. Oke, tapi ya, cobalah ya, sesekali ya, luapkanlah kemarahan kalian tersebut dengan cara yang benar, kayak dengan cara menciptakan atau melakukan sesuatu untuk membuktikan kepada mereka yang mungkin saja pernah menghina diri Anda, kayak gitu. Ngerti? Ya? Oke. Kadang-kadang memang ya, I am pure strength. Di dalam diri kalian memiliki kekuatan yang alami berupa kemarahan kalian. Ya, saat kalian diri kita ya tiba-tiba memberontak kan karena sudah tidak tahan lagi kan mendapatkan sebuah perlakuan dari orang ya, mungkin itu bisa membuat orang ya jadi segan kepada diri kita ya, kayak gitu ya. Jangan kita diamkan terus ya, selalu mengalah dan mengalah terus, mau mengalah sampai kapan guys? Kalau kita mengalah ya, orang itu bisa pengertian kan. Tapi kalau orang itu nggak ada otaknya kayak gimana kan. Kadang-kadang ya kita mesti bersuara juga, menyuarakan ya apa yang menjadi komplain kita kayak ya. Atau apapun yang menjadi suara hati nurani kita yang memberontak tidak menyetujui perbuatan orang tersebut. Ibaratnya ya cuma diri kalian yang bisa menyelamatkan kalian sendiri, kayak gitulah ya. Kalau kalian diam terus kayak gitu kan, apa yang akan terjadi kan guys kan? Malahan ya, nanti ya dari si orang tersebut ya, malahan mengira kalian itu orang yang gampang, orang yang enteng gitu kan guys kan? Oke? Kartu selanjutnya ada Lady with a Boss ya, Ancient Wisdom ya. Oke, Ancient itu adalah kuno ya guys ya. Wisdom itu adalah kebijaksanaan yang kuno ya. Mungkin beberapa orang dari diri kalian ya, kalian memiliki silsilah ya, atau moto gitu kan guys kan. Moto ya, bukan molto ya. Kalau molto itu pewangi pakaian ya guys ya. Sorry ya. Oke.
Mungkin beberapa orang dari diri kalian memiliki ajaran, didikan dari orang tua atau dari keluarga kalian berupa kayak prinsip kayak begini, prinsip kayak gitu kan guys kan. Ya, itu mesti kalian ungkapkan kepada orang guys. Oke, kalau memang itu telah menjadi pendirian kalian, jangan membiarkan orang ya ibaratnya membengkok-bengkokkan ya, atau jangan membiarkan orang mengatur diri kalian guys. Kalian punya prinsip sendiri. Kalian mesti berjalan di jalan kalian juga ya, tanpa membiarkan ada orang yang ikut campur tangan kayak mengatur-ngatur kalian kayak ya, atau mengarah-ngarahkan kalian, membengkok-bengkokkan kalian tersebut. Nggak boleh kayak gitu guys. Nanti ya, prinsip ajaran dari leluhur kalian ya, atau moto dari keluarga kalian tersebut ya, jadi terkotori ya, atau jadi kayak gimana ya, jadi kayak tidak bisa dihargai oleh orang-orang, tidak bisa dihargai oleh masyarakat juga ya. Makanya nyambung ya kartunya ya. Jangan sampai ya kalian itu hanya kerjanya nurut-nurut dan manut gitu aja kan guys kan. Nggak boleh kayak gitu guys. Sesekali kalian perlu memberontak juga, mengutarakan ya apa yang menjadi ancient wisdom kalian tersebut ya, atau apa yang telah diturunkan dari silsilah keluarga kalian, dari nenek moyang leluhur kalian, ajaran-ajaran keluarga kalian yang bijaksana, yang sekiranya itu positif ya, mesti kalian terapkan juga kayak gitu ya. Oke. Kartu ketiga di sini my vibes ya, vibrasi kalian speak louder than my word ya. Sebenarnya ya, ini kalian beberapa orang dari diri kalian ya sudah mendapatkan tanda-tanda ya guys ya. Oke. Tanda-tanda dari alam bawah sadar ya, bukan tanda-tanda dari cici paramida guys. Oke, tanda-tanda. Oke ya. Sebenarnya vibrasi kalian itu telah mengatakan dengan sangat kuat lah ya. Alam bawah sadar kalian itu telah ibaratnya kayak memberontak. Kalian pernah nggak bermimpi ya, di dalam mimpi kalian itu tiba-tiba marah kayak ya, tiba-tiba memberontak kayak pengen memukuli seseorang, kayak kemudian tiba-tiba terkejut dan kemudian bangun gitu kan guys kan. Nah, itu udah alam bawah sadar kalian ya, telah mengingatkan diri kalian telah lama ya berada di dalam kungkungan ya, diatur-atur oleh orang guys ya, sehingga kalian tidak bisa menjadi diri kalian sendiri. Alam bawah sadar kalian sekarang ibaratnya telah memperingatkan diri kalian, vibrasi ya, sampai terbawa ke dalam alam mimpi ya guys ya, beberapa orang ya. So, tunggu apa lagi kan guys kan? Kalau mimpi itu kan adalah pesan dari alam bawah sadar kalian guys. Dan my word ya, daripada kata-kata ya, vibrasiku ya telah berkata dengan sangat keras ya, frekuensi ya, getaran dari dalam diriku telah berkata dengan sangat kuat dibandingkan daripada kata-kataku ya. Oke, mungkin kalian terlalu menahan-nahan diri ya guys ya selama ini ya, atau ya kayak banyak mengalah kan, tidak mau ribut dengan orang kan, tapi di dalam diri kalian ibaratnya udah gregetan ya, kayak udah gerem banget kan guys kan. Oke, sesekali ya kalian mesti speak louder lah ya, teriak sekuat-kuatnya gitu kan guys kan. Oke. Kalau ada orang yang mengatur diri kalian, kalau sekiranya orang itu sudah tidak sevibrasi dengan diri kalian, ya kalian boleh melakukan perlawanan kepada orang tersebut ya, selama perlawanan kalian itu adalah perlawanan yang positif ya guys ya. Jangan diam-diam aja. Kalau diam-diam aja ya, kapan kalian itu bisa sukses ya, kapan kalian itu bisa dihargai oleh orang kayak gitu ya. Oke, sesekali mesti diactionkan gitu lah ya. Jangan hanya dibayangkan kalau misalnya ya kita ini melawan gitu kan, kayak gimana gitu kan. Nggak perlu dipikirkan efeknya, resikonya itu kayak gimana sekarang ya. Yang penting diri kita ini berada di pihak yang benar kan. Nah, kan selama intensi ya, intention ya, selama niat kita itu kan bukan niat yang salah, niat kita itu niat yang benar kan guys kan. Diri kita ini punya ciri khas kita sendiri loh. Kayak saya di sini ya, banyak sekali tarot reader ya, mereka punya ya ciri khas mereka sendiri, dan saya punya ciri khas saya sendiri juga yang nggak bisa disamakan ya
oleh para subscriber saya dengan tarot reader lain juga kayak gitu ya guys ya. Dari diri kalian juga udah diingatkan, kalian ini juga punya ciri khas kalian sendiri kan guys kan. Yang pastinya ya, niat dan intensi dari diri kalian itu adalah baik untuk menyelamatkan diri kalian sendiri ya, untuk memperbaiki kehidupan kalian sendiri kan, atau untuk memperubahin ya, oke, suatu keadaan gitu kan guys kan. Contohnya, saya tidak mau jauh-jauh, contohnya saya ya guys ya. Contohnya saya, ya niat intensi saya ini sama juga seperti tarot reader lain juga ya, memberikan readingan juga ya. Tapi mereka itu punya ciri khas mereka sendiri melalui tebaran kartu tarot mereka ya. Saya juga punya ciri khas saya melalui tebaran kartu tarot saya juga, melalui omongan mereka ya, kata-kata yang mereka pergunakan ya. Termasuk saya juga punya ciri khas saya sendiri juga melalui kata-kata saya juga kayak gitu ya. Yang berbeda dari orang-orang juga melalui suara saya yang mungkin berbeda dengan orang, mereka juga berbeda dari orang-orang juga. Mereka punya ciri khas sendiri, saya juga punya ciri khas saya sendiri juga. Ya, selama itu kan niatan, intensi dari diri saya atau intensi dari diri kalian itu kan tetap sama kan, punya satu tujuan, satu visi misi gitu kan guys kan, untuk memberikan ramalan atau readingan ya kepada diri kita ya. Jangan membiarkan orang-orang yang, contohnya saya lah ya, jangan membiarkan orang-orang yang ada di komentator gitu kan, di komentar, ya jangan kayak gitu dong, kayak begini dong, kayak gitu dong. Kayak contohnya lah ya, kemarin tersebut ya, saya tidak taruh tanda-tanda kan di dalam apa kan, di pilihan kartu itu kan. Orang, ada satu orang ya, yang cuma satu orang itu aja yang ibaratnya bilang, kasih tanda dong supaya ya. Saya nggak kebingungan loh. Sekarang ya, kalau saya kasih tanda ya, gimana kita mengasah intuisi kita. Dan sekarang saya taruh tanda ya, supaya apa? Supaya untuk mempermudah diri kita guys. Oke. Tanda itu hanya akan saya pergunakan kalau suara hati saya sudah menyuruh guys, kayak gitu. Bukan karena saya diatur-atur oleh orang, taruh tanda dong, saya nggak bisa ya, kayak gini, kayak gitu kan. Ya, kalau nggak bisa kan itu urusan kamu kan. Kamu seharusnya kayak gimana dong, ibaratnya melatih intuisi kamu dong ya. Bukan minta pertolongan dari orang kalau setiap saat kamu selalu ditolong oleh orang untuk membuka intuisi kamu itu kan. Ya, kapan intuisi kamu itu bisa terbuka guys. Nah, kayak gitu kan guys kan. Oke, kamu selalu membutuhkan tanda-tanda, berarti kamu itu orangnya nggak inisiatif. Nah, kayak gitu kan guys kan. Oke, nah dan di sini juga kalian juga intensi selama niat kalian itu benar ya guys ya. Kalian itu disuruh tidak perlu takut guys ya. Oke, termasuk saya juga, ataupun tarot reader lain juga guys, kayak gitu ya. Kita lihat kartu terakhir di sini, ada kartu The universe is always conspiring to support me, guide me, and lead me compassionately toward the highest good ya. Oke, karena alam semesta ya selalu ya bersama dengan diri kita, bersama dengan diriku dan bersama dengan diri kamu juga guys. Ingat ya, kalian selalu berada di dalam lindungan dan dukungan alam semesta, selalu berada di dalam bimbingan alam semesta ya guys ya. Oke, alam semesta ya tidak akan pernah berhenti ya mensupport dan mendukung diri kalian. Jadi ya, buat apa kalian itu takut ya? Sampai kalian itu menciut nyali kalian itu ya, membiarkan orang lain mengatur-ngatur diri kalian tersebut kan guys kan. Selama kalian itu ya benar ya, oke, lakukan ya, tenang aja. Kalian tidak bersalah, kalian tidak berdosa kayak gitu ya. Alam semesta juga mendukung diri kalian juga. Bahkan orang tua kita sekalipun ya tidak berani, tidak diperbolehkan ya untuk terlalu ikut campur tangan ya dalam urusan kita juga. Selama alam semesta, Tuhan atau ilahi telah mendukung diri kita, telah berada di sisi kita ya. Ya, contoh aja ya guys ya. Kalau orang tua kita itu kan, kata-katanya itu kan tidak mau dituruti oleh diri kita, lantas mereka menyumpahi di diri kita, contoh ya guys ya, kualat kamu ya, anak durhaka atau apa kan. Lah, Tuhan alam semesta sudah memberikan kelebihan khusus kepada diri kita dan memang untuk kita lakukan.
Dan mereka, orang tua kita, mereka itu bukan Tuhan kayak gitu ya. Contoh ya guys ya. Siapapun orang itu, mau atasan kita kan, orang yang dipandang bijaksana, tapi mereka itu bukan Tuhan. Dan Tuhan yang sesungguhnya sedang bersama dengan diri kalian. Jadi kalian tidak perlu takut ya untuk memberontak ya. Oke, untuk memberontak ya. Bukan berarti saya mengajarkan kalian itu menjadi kurang ajar terhadap orang tua gitu kan guys kan. Enggak ya guys ya. Oke, tapi selama bimbingan arahan dari orang tua kita itu benar ya, dan klop ya dengan apa kata hati kita, ya udah lakukan. Tapi kalau kata hati kita ya sudah tidak klop dengan kata dari orang tua kita kan, ya udah kita jalani aja diri kita sendiri ya, nggak perlu kita turutin mereka juga kan guys kan. Oke, lama-lama kita menjadi boneka kreasi mereka juga ujung-ujungnya kan. Kita ini ciptaan Tuhan loh ya. Oke, orang tua kita badannya itu kan hanya dipinjamkan ya, pinjaman dari Tuhan ya, sebagai media untuk melahirkan diri kita contohnya ya. Oke. Dan di sini ya, saat orang menyumpahi diri kalian selama Tuhan bersama dengan diri kalian, kalian nggak perlu takut. Takutnya ya hanya karena mereka menyumpahi diri kita karena ya kita ini tidak mau menuruti mereka, dasar anak durhaka, kurang ajar, kualat gitu kan. Malahan takutnya ya nanti sumpah itu yang berbalik kepada diri mereka kayak gitu guys. Jadi hati-hati ya. Oke. Kita menyumpahi orang ya. Jangan kita menyumpahi orang karena ibaratnya ya orang itu tidak mau mendengarkan kata-kata kita aja. Nggak boleh kayak gitu ya. Nanti sumpah kita berbalik pada diri kita sendiri kayak contohnya lah ya guys ya. Dan kalaupun ya ada orang yang mau menyumpahi diri kita, termasuk orang tua kita, itu juga tidak bakalan mempan kalau situasi dan keadaannya kayak gini guys. Ngerti kan? Oke. Kalian disuruh tenang aja ya, nggak perlu kalian takutkan apa-apa lah ya. Oke. Lakukan apa aja pun yang menurut kalian itu benar ya, yang menurut kalian itu berguna untuk diri kalian, untuk menyelamatkan masa depan kalian sendiri ya. Oke, sekarang kita lihat zodiaknya. Di sini ada kartu Neptune, ini planet Neptunus, zodiak Pisces, Taurus, Mars, Aries, dan Scorpio, Libra, Gemini ya. Oke, inilah inisial yang ketarik ya guys ya. Sekarang siapkan satu pertanyaan kalian yang berkaitan dengan tema yang kita bahas ini ya. Jangan sampai melenceng supaya kesannya nyambung ya. Oke. Jika pendulum bergeraknya maju mundur, berarti jawabannya iya. Pendulum bergeraknya kiri kanan, jawabannya tidak. Memutar searah jarum jam, jawabannya mungkin. Berlawanan arah jarum jam, jawabannya pendulum suruh kalian cari tahu sendiri karena pendulum tidak bisa menjawab ya guys ya. Oke. Pendulum menjawab pertanyaan orang yang memiliki kartu kelompok yang kedua. Oke, vibrasinya kuat ya. Lihat pendulumnya bergerak maju mundur gitu kan. Berarti apapun yang menjadi pertanyaan kalian, ya bisa benar ya. Oke.
Thank you, pendulum, ya. Kalau kalian merasa video saya ini bisa berguna untuk membantu diri kalian, ya saya memohon ya apresiasi dukungan kalian ya dengan cara klik ya tombol thanks yang ada di bawah video saya ini untuk memberikan ya support kepada diri saya ya guys ya. Oke, sebagai tanda kalau kalian ya memiliki rasa terima kasih ya. Oke. Memiliki rasa terima kasih dan bisa menghargai apapun yang saya lakukan untuk diri kalian guys, supaya apapun yang saya lakukan ini tidak sia-sia ya. Oke. Mungkin ini saja sih yang bisa saya sampaikan ya kepada diri kalian yang memilih kartu kelompok yang kedua ini, berhubung karena ini adalah readingan general. Jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung aja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Kita masuk ke kartu kelompok yang ketiga dengan batu fluorite. Saraswati. Saraswati ini adalah dewi kreativitas ya, atau dewi kesenian ya di sini dalam umat Hindu kan, kalau nggak salah ya, atau dewi pengetahuan juga bisa lah ya di sini. Oke, Saraswati ya, the goddess of self knowledge ya. Self knowledge ini adalah ilmu pengetahuan dari dalam diri kita sendiri yang berupa pengalaman kita kayak ya. Oke, the essence of who I am flows effortlessly into everything I created ya. Esensi dari diri kita ya mengalir ya ke dalam apapun yang kita kreasikan ya. Oke, beberapa orang dari diri kalian udah diingatkan ya, kalian ini orang yang banyak sekali kreativitas, hampir sama seperti kartu kelompok yang pertama ya guys ya. Oke. Mungkin ya, beberapa orang ya, tidak semuanya ya, dari diri kalian yang memilih kartu kelompok yang ketiga ini, kalian berkecimpung di dalam dunia kesenian ya guys ya. Entah jadi penulis kayak, penulis sastra kayak, pelukis kayak ya, atau berkecimpung di dalam dunia kesenian tarik suara kayak, entertain kayak, atau kayak gimana, hiburan kayak saya lihat di sini ya. Kalian disuruh gunakanlah ya bidang kesenian kalian untuk kalian tuangkan segala unek-unek dari diri kalian tersebut ya guys ya. Oke, tuangkan unek-unek kalian kayak ya, apa yang menjadi beban pikiran kalian, kalian tuliskan ke dalam tulisan tersebut ya. Kreasikan ya. Oke. Karena ada kemungkinan di sini dikatakan ya, akan ada orang yang bisa menghargai diri kalian guys, kayak gitu ya. Akan ada orang yang mungkin aja ya, apapun yang kalian kreasikan melalui unek-unek pikiran kalian yang kalian tuangkan ke dalam bidang kesenian, ke dalam lukisan, ke dalam tulisan kata-kata ya, mungkin ya kalian akan mendapatkan apresiasi sekarang ya. Kalian juga bisa menjadi diri kalian sendiri. Ibaratnya kalian juga jangan menjadi orang lain juga ya guys ya. Oke. Jangan takut, jangan ragu untuk menuangkan apapun yang ada di dalam unek-unek kalian tersebut lah ya. Hanya karena malu kayak ya, takut dibilang oleh orang lebay kayak, atau kayak gimana, norak kayak, atau gimana kan. Lakukan aja, biarin aja ya. Oke? Kalau tidak ya, nanti jadi terhambat kan ide-ide kreativitas kalian tersebut. Karena di sini udah dikatakan guys, akan ada orang yang akan menganggap kalau hasil tuangan dari dalam diri kalian ya, pribadi kalian, jiwa kalian tersebut itu adalah sesuatu yang sangat bersinar, sangat berkilauan, sangat berharga banget ya guys ya. Oke. Kalian disuruh tidak perlu takut ya, jalan aja ya. Terpikirkan untuk melakukan hal kayak gini, lakukan aja. Selama kita bukan terpikirkan untuk merampok orang kayak, untuk mencuri kan, untuk menipu seseorang, jangan ya. Oke. Mildew Fairy ya, clean up time ya. Waktunya untuk pembersihan ya di sini ya. Oke, kalian disuruh singkirkan orang-orang toksik yang ada di dalam kehidupan kalian ya guys ya.
Oke, mungkin beberapa orang dari diri kalian ya, kalian dipengaruhi oleh orang-orang di sekitaran kalian yang mungkin saja suka menjadikan kalian sebagai bulan-bulanan, kayak suka mengejek kalian, kayak suka menertawakan, kayak apapun yang kalian lakukan tersebut kan, diejek oleh mereka kan, dibully oleh mereka gitu kan. Waktunya kalian mesti membersihkan mereka ya, dalam konteks tanda kutip ya, orang-orang toksik yang ada di dalam kehidupan kalian. Ya, kalau tidak ya, nanti kreasi kalian, kesenian, jiwa seni kalian itu tidak bisa kalian tuangkan kayak gitu ya. Siapa orang yang suka menertawakan diri kalian, suka mengejek diri kalian, discard ya. Bersihkan, binasakan orang tersebut. Bukan berarti saya menyuruh kalian bunuh si orang itu ya guys ya, enggak ya guys ya. Tapi singkirkan ya. Kalian disuruh pergi jauh-jauh ya, jangan berdealing lagi dengan mereka guys. Oke? Jangan berteman lagi dengan orang-orang kayak gitu ya. Kalian disuruh carilah teman-teman yang punya satu vibrasi dengan diri kalian. Memang udah waktunya kalian memilah-milih sekarang mana orang yang benar-benar pantas masuk ke dalam kehidupan kalian. Kalian pertahankan menjadi seorang teman, menjadi saudara sekalipun ya. Atau mana orang yang tidak pantas untuk kalian jadikan teman ataupun saudara kayak gitu ya. Oke? Biarpun kalian udah lama berteman, udah belasan tahun ya berteman dengan si satu orang itu kan, tapi kalau misalnya orang itu ya tidak sevibrasi dengan diri kalian, suka mengejek diri kalian selama bertahun-tahun, buat apa kita pertahankan satu teman kayak gitu? Sedangkan di luaran sana masih banyak teman yang bisa menerima diri kita ya guys ya. Kalian ini kan, kalau ibaratnya kalian ditekankan ya, kalau kalian terus mempertahankan orang-orang toksik tanpa clean it up ya, tanpa clean up ya guys ya. Oke, pergi dari orang tersebut atau menyingkirkan si orang tersebut ya. Lama-lama kalian stuck, kalian mandek ya, berada di satu tempat, di dalam satu titik itu aja guys. Nggak bakalan bisa berkembang ya. Karena kalian takut dibully oleh mereka kayak ya, dijadikan bulan-bulanan kayak oleh mereka, kayak diejek oleh mereka kayak. Oke, nggak perlu takut kita kehilangan satu orang teman ya. Di luaran sana itu kan masih banyak ikan di lautan guys ya. Tenang aja, waktunya untuk ya membersihkan lah ya, buang apapun yang tidak perlu di dalam kehidupan kalian lah ya. Oke, meskipun pacar yang toksik sekalipun ya, kalian disuruh jangan segan-segan untuk membuangnya ya. Oke. My fearless freedom light up the world ya. Oke, di sini udah dikatakan ya guys ya, orang itu hanya bisa membawa toksik di dalam kehidupan kalian, di mana ya mungkin beberapa orang dari diri kalian ya sering mendapatkan sebuah tekanan intimidasi dari orang ya. Kalau kamu melakukan itu ya, percaya deh, kamu itu pasti tidak akan tidak punya masa depan kayak ya, masa depan kamu pasti bakalan kelam kayak atau kayak gimana gitu kan guys kan. Oke, masa depan kamu pasti bakalan kelam ya. Kamu tidak bakalan bisa sukses kalau melakukan hal kayak gitu. Itu udah namanya tekanan intimidasi dari orang, baik itu dari teman-teman ataupun dari keluarga guys. Kalian disuruh jangan biarkan ya, my fearless ya. Kalian disuruh buang rasa ketakutan kalian akibat ocehan ya, kata-kata dari orang-orang kayak gitu ya. Jadilah diri kalian sendiri ya. My fearless freedom light up the world ya. Karena apapun yang menjadi tujuan, niat, intensi dari diri kalian, dari jiwa kalian, panggilan hati kalian ya, itu ujung-ujungnya ya bisa menyinari dunia ini. Ibaratnya bisa membawa kesuksesan bagi diri kalian guys. Tapi dengan catatan ya, kalian mesti buang jauh-jauh apapun yang menjadi omongan orang, baik itu teman-teman ataupun keluarga kalian. Kamu jangan kerja kayak gitu deh. Percaya deh, kamu pasti nggak bakalan sukses, kayak nggak bakalan ini, kayak nggak bakalan itu, kayak biarin aja mereka ngomong kayak gitu. Barangkali ya kalau ada saudara kalian yang ngomong kayak gitu ya, jauhin aja. Kalau merasa udah tidak satu vibrasi dengan kalian lagi kan, tidak satu frekuensi lagi dengan diri kalian, buang jauh-jauh. Jangan ya kata-kata mereka itu kalian jadikan atau kalian aplikasikan, ibaratnya ya, afirmasikan di dalam kehidupan kalian dengan cara kalian bayangkan terus kata-kata mereka tersebut ya. Oke? Buat apa kayak gitu kan? Itu hanya memancing law of attraction ya, hukum tarik-menarik ya. Kata-kata mereka itu kan yang ibaratnya ditanamkan ya ke dalam pikiran kita ya.
ujung-ujungnya kita jadi memikirkan ya apa yang menjadi kata-kata mereka, dan akhirnya ya menjadi hukum tarik-menarik di dalam alam semesta itu malah datang betulan kan kepada diri kita ya. Oke, jangan kayak gitu guys. Ya. Biarin aja apapun yang mereka mau katakan, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, kiri kanan masuk sekaligus, muntahkan, nah kayak gitu ya guys ya. Oke. Nah, kayak gitu aja ya. Yang penting kalian lakukan apapun yang menjadi tujuan kalian sekarang ya. Dan ingat ya, bersihkan ya, singkirkan orang-orang yang tidak sepemikiran dan tidak sepemahaman dengan diri kita ya. Buang jauh-jauh, tidak perlu banyak cakap lagi, tidak perlu banyak omong lagi dengan diri mereka, karena di sini udah ditekankan guys, kalian ini bagaikan Saraswati ya, Dewi ya, yang penuh dengan kesenian. Apapun yang kalian bayangkan, yang jiwa seni kalian ya, bisa ya membuat kalian menuangkannya ke dalam berbagai cara, entah melalui musik kayak lirik lagu kayak ya, atau pencipta lagu kayak, atau ke dalam lukisan kayak ya, oke, ke dalam ide-ide tertentu, itu bisa guys, dan bakalan membawa kalian itu kan ke masa depan yang indah, kepada kesuksesan. Tapi kalian itu tidak boleh takut, tidak boleh malu-malu ya. Oke. Celebration. Nah, bahagiakanlah diri kalian sendiri ya guys ya. Kalau orang yang ada di sekeliling kita itu cuma taunya mengintimidasi, membuat kita itu takut ya guys ya. Tugas kita lah ya untuk membahagiakan batin kita sendiri. Dengan cara apa? Lakukan apapun yang kita sukain kayak gitu ya. Celebration, pesta, perayaan. Karena di samping my fearless freedom light up the world ya, kesuksesan, di sini ada celebration ya. Pesta pora ya, kalian akan sukses saya lihat ya ke depannya ya, kalau kalian mendengarkan suara hati kalian sendiri tanpa adanya fear ya, tanpa adanya rasa takut, malu-malu, rasa minder gitu kan guys kan. Langsung tunjukkan diri kalian, karena dari tebaran kartu ini kan udah tampak sangat jelas ya, beberapa orang yang memilih kartu kelompok yang ketiga ya, kalian dibawa pengaruh dari orang-orang sehingga membuat kalian itu jadi minder, tidak berani melakukan apa-apa ya. Tekanan intimidasi dari orang sekarang guys ya, intimidasi dari orang, entah dari saudara kek, dari ya orang tua kek, atau dari teman-teman kalian ya. Kata-kata kalian itu udah sempat menyerap ya ke dalam batin dan jiwa kalian tersebut ya, membuat kalian itu menciut ya nyali kalian tersebut ya, takut diejekin kek, takut di bulan-bulanan kek ya. Oke. Padahal kalian ini bisa sukses loh, saya lihat ya. Oke. Ini udah mau azan ya. Saya lihat kartu terakhir di sini ya. Oke. Saran pesan terakhir untuk diri kalian ya. Pesan. The universe has big plan for me and it's time to claim them ya. Universe ya, alam semesta, Tuhan memiliki rencana yang sangat besar untuk diriku, dan inilah waktunya untuk mengklaim ya, untuk meraih ya apapun yang menjadi niatan dan tujuan dari alam semesta tersebut ya guys ya. Ngerti kan? Oke. Alam semesta ya, atau Tuhan sedang merencanakan sesuatu yang sangat indah banget loh ya di dalam kehidupan kalian. Dan di saat ini ya, kalau kalian masih belum menemukan sebuah kesuksesan, kalian disuruh untuk bertahan dan jangan menyerah guys. Ngerti kan? Oke. Karena ya, mungkin ini adalah sedikit kerikil-kerikil cobaan yang diberikan oleh Tuhan kepada diri kalian guys. Kalau kalian bisa ya melewati badai cobaan seperti ini ya, percayalah di depan sana nantinya ujung-ujungnya sudah ada reward ya, atau hadiah yang tengah menunggu diri kalian langsung dari Tuhan, diturunkan kepada diri kalian. Dan kayaknya hadiah ini bukan hadiah kecil loh guys ya, tapi hadiah yang gede banget saya lihat ya. Oke, kalau kalian berhenti di tengah jalan karena mendapatkan bulan-bulanan diejek oleh orang kan, diintimidasi oleh orang gitu kan, oleh keluarga, saudara, sahabat gitu kan guys kan. Kapan kalian bisa menerima reward tersebut? Kapan ya kalian bisa menerima hadiah tersebut? Hadiah itu nggak bakalan bisa turun-turun ke tangan kalian kalau kalian itu kan sampai di tengah jalan berhenti kemudian balik lagi kan. Ya, nggak bakalan kalian bisa terima kayak gitu ya.
Lanjutkan apapun yang menjadi planning kalian itu ya. Jangan berhenti ya. Di depan sana sudah ada hadiah yang sangat besar yang tengah menunggu diri kalian. Inilah saran pesan dari alam bawah sadar untuk diri kalian, guys. Jangan menyerah di tengah jalan ya. Oke. Sekarang saya lihat ya zodiak yang terkoneksi di sini ada Scorpio, ada Aries, ada Taurus, ada Venus. Venus ini adalah Dewi Cinta ya, atau di Empress ya. Venus ini adalah Taurus dan Libra ya. Oke, kemudian ada Pluto. Pluto ini adalah Judgment atau Sagittarius atau Scorpio ya. Siapkan satu pertanyaan kalian, saya akan menjawabnya melalui pendulum. Jika pendulum bergeraknya maju mundur, berarti jawabannya iya. Pendulum bergeraknya kiri kanan, jawabannya tidak. Jika pendulum bergeraknya memutar searah jarum jam, jawabannya mungkin. Berlawanan arah jarum jam, jawabannya pendulum suruh kalian cari tahu sendiri karena pendulum tidak mau menjawab. Nah, kayak gitu ya. Terus pendulum mau menjawab ketiga. Kalian lihat sendiri ya guys ya. Pendulum bergeraknya maju mundur tapi vibrasinya ini agak pelan ya. Jadi intinya jawaban apapun yang menjadi pertanyaan kalian ya, jawabannya itu iya, bisa, benar ya. Hanya saja mungkin akan ada proses dan memakan waktu ya, kayak gitu ya. Thank you pendulum. Kalau kalian merasa video saya ini bisa berguna bagi diri kalian, saya memohon apresiasi atau tanda terima kasih kalian dengan cara klik tombol thanks ya yang ada di bawah video saya ini ya, supaya untuk bisa menghargai ya setiap video yang saya lakukan untuk diri kalian ya guys ya. Oke, supaya untuk menunjukkan kalau kalian itu adalah seorang yang memiliki rasa terima kasih dan rasa bersyukur dan bisa menghargai orang. Dan supaya saya juga merasa ya, apapun yang saya lakukan tidak sia-sia guys untuk diri kalian kayak gitu ya. Oke. Dan mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Berhubung karena ini adalah readingan general, jadi penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kalian sendiri, saran saya langsung aja kalian lakukan personal reading dengan diri saya. Oke guys, ditunggu ya. Nah viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut. Doa dan harapan saya semoga readingan saya ini bisa berguna ya untuk diri kalian. Bukan masalah resonate atau tidaknya readingan saya ini, tapi pesan-pesan positif atau bacaan-bacaan positif yang bisa mengarahkan kalian supaya kalian tahu apa yang mesti kalian perbuat dan apa yang mesti kalian hindari demi mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi di dalam kehidupan kalian ke depannya. Oke, dan sekali lagi bagi diri kalian, kalau merasa readingan saya ini bisa berguna untuk diri kalian ya, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya saya makin bersemangat dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Dan bagi kalian yang ingin melakukan personal ataupun private reading dengan diri saya, nomor WhatsApp saya tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Kalian dipersilakan untuk baca baik-baik segala aturan, persyaratan, dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini agar jangan sampai terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Buruan cepetan, karena siapa yang cepat dia yang akan saya utamakan, dia yang akan saya dahulukan, sedangkan yang lambat terpaksa mesti antri ya guys ya. Mohon dimaklumi ya. Sedikit info tambahan ya, bagi kalian yang ingin melakukan donasi untuk perkembangan channel saya ini atau untuk membantu orang-orang yang sedang
kesulitan di masa pandemi ini, dan saya tujukan kepada pengemis di jalanan kan, di perempatan atau lampu merah jalanan, ya kan, karena potensi mereka itu tertular virus COVID ya, kemudian menularkannya kepada orang lain, kepada keluarga mereka ataupun kepada orang-orang yang lewat di jalanan tersebut ya, itu begitu besar banget ya. Jadi ya, saya juga tidak bisa menyalahkan mereka juga karena tuntutan hidup ya. Kalau tidak, dengan menggunakan cara kayak gini, mereka mau makan apa juga kan guys kan. Jadi ya, kalau misalnya kalian terpanggil hati nurani kalian untuk ya melakukan donasi yang hanya seikhlasnya saja dari diri kalian ya, silakan. Jangan sungkan-sungkan menghubungi nomor WhatsApp ya, atau ya nomor kontak yang ada di kolom deskripsi ataupun kolom komentar yang paling atas ya. Oke, donasi itu ya hanya seikhlasnya saja dari diri kalian, sesuai dengan panggilan hati dari diri kalian. Ibaratnya kalian tengah ya menabur karma baik ya, atau tengah menanam pahala dan hal baik juga yang akan kalian terima juga nantinya. Karena perbuatan baik kalian itu ya akan dicatat oleh alam semesta. Barangkali saja setelah melewati donasi ini kan, ya pintu rezeki kalian semakin terbuka, rezeki kalian akan mengalir semakin deras ya, jodoh kalian akan semakin terbuka lebar ya, hidup kalian akan lebih beruntung, doa-doa kalian kepada Tuhan akan lebih cepat dikabulkan, akan lebih cepat dijamah oleh Tuhan melalui magnet ya, pahala yang kalian perbuat tersebut untuk menarik doa-doa kalian tersebut ya, lebih cepat tersampaikan kepada Tuhan dan lebih cepat ya dikabulkan oleh Tuhan kepada diri kalian. Jadi jangan pernah meragukan ya kekuatan dari donasi ini. Oke? Doa saya yang terbaik bagi diri kalian. Kalian juga jangan lupa banyak berdoa di sana ya guys ya. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain. Akhir kata, saya ingin tutup dulu readingan saya ini dan pamit undur diri dari diri kalian ya. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.